Coba bayangkan ini, kamu baru aja gajian, rasanya lega banget karena akhirnya bisa bernapas setelah seminggu ngehemat. Tapi, coba deh, lihat lagi saldo rekeningmu 2 minggu kemudian. Kok udah tipis banget ya? Padahal, kamu merasa nggak beli barang-barang mahal atau mewah. Nah, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa uangmu selalu cepat habis, padahal pengeluaranmu terlihat normal-normal aja? Menurut psikologi keuangan, masalahnya seringkali bukan cuma soal berapa banyak uang yang kamu keluarin, tapi lebih ke bagaimana kamu memandang uang itu sendiri. Otak kita kadang nggak sadar kalau kita sering terjebak dalam pola pikir uang ada buat dihabiskan. Akibatnya, kita jadi kurang peduli sama prioritas finansial jangka panjang. Parahnya lagi, kita seringkali mengabaikan kekuatan kebiasaan kecil, seperti menabung 10.000 sehari, yang sebenarnya bisa bikin hidup kita jauh lebih tenang di masa depan. Nah, di video ini, kita bakal bahas 12 cara investasi dari tradisional hingga digital yang bisa membantu kamu membangun pola pikir finansial yang lebih sehat. Mulai dari langkah sederhana kayak menabung dan beli emas digital, sampai yang lebih modern kayak aplikasi investasi dan P2P lending. Semua ini dirancang biar kamu bisa mulai kelola uangmu dengan bijak tanpa ribet. Siap buat ubah mindset finansialmu? Yuk, kita mulai. 1. Mulai dari menabung. Nanam pohon duit dari 10.000 sehari. Sobat, kalau kamu mikir investasi itu ribet dan harus modal gede, kita balik dulu ke dasar ya. Menabung. Iya, menabung. Enggak perlu langsung mikirin saham atau kripto dulu. Coba deh, sisihkan 10.000 sehari. Kalau dihitung-hitung, dalam sebulan kamu udah punya di 300.000 dan setahun jadi 3,6 juta loh. Lumayan kan buat modal investasi pertama kamu? Tapi ingat ya, menabung tuh cuma langkah awal. Biar uangnya enggak diam aja, kamu bisa mulai pindahin tabungan ini ke instrumen investasi yang lebih produktif, kayak emas digital atau reksadana pasar uang. Jadi, mulai sekarang yuk bikin kebiasaan menabung. Jadi, rutinitas wajib kamu. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Selain itu, ada beberapa tips praktis biar kebiasaan menabung kamu lebih efektif. Pertama, tentuin target tabungan mingguan atau bulanan. Misalnya, kalau kamu pengen beli gadget baru dalam setahun, hitung berapa yang harus kamu sisihkan tiap bulan. Kedua, pisahin rekening tabungan sama rekening utama kamu. Ini bakal bikin kamu enggak tergoda buat ngegesek saldo tabungan buat hal-hal yang kurang penting. Terakhir, coba tantang diri sendiri dengan naikin nominal tabungan secara berkala. Misalnya, bulan pertama kamu sisihin 10.000 sehari, bulan kedua 15.000 sehari, dan seterusnya. Dengan cara ini, kamu bisa lihat progres yang signifikan dalam waktu singkat. 2. Gunakan prinsip 50-30-20. Bikin keuangan kamu lebih rapi. Nah, kalau kamu sering bingung gimana cara bagi-bagi uang, coba deh terapin prinsip 50-30-20. Gampang banget sob. 50% pendapatan kamu alokasikan buat kebutuhan pokok kayak makan, transportasi, sama bayar tagihan. 30% buat keinginan, misalnya beli baju baru atau nonton bioskop. Nah, sisanya 20% itu buat tabungan atau investasi. Dengan cara ini, kamu bisa lebih disiplin ngatur keuangan tanpa takut uang habis buat hal-hal yang enggak penting. Misalnya, kalau gaji kamu 5 juta, berarti 1 juta harus masuk ke tabungan atau investasi. Kalau konsisten, dalam beberapa tahun kamu bakal punya dana cadangan yang lumayan besar. Jadi, mulai sekarang yuk terapin prinsip ini, biar keuangan kamu lebih rapi dan terarah. Prinsip 50-30-20 ini juga fleksibel banget loh. Kalau kamu lagi ada kebutuhan mendesak, misalnya bayar sekolah adik atau renovasi rumah, kamu bisa sesuaikan persentase kebutuhan pokok dan tabungan sementara. Yang penting, jangan sampai keinginan kamu mengambil porsi tabungan, karena itu bakal bikin tujuan finansial kamu mundur. 3. Jual barang bekas. Modal tambahan dari lemari kamu. Siapa bilang barang bekas enggak ada harganya?
buka lemari kamu. Pasti ada pakaian atau gadget yang udah jarang dipakai kan? Nah, daripada numpuk debu, mending jual aja lewat platform kayak Shopee, Carousel, atau Tokopedia. Selain dapat duit tambahan, kamu juga bisa bersih-bersih rumah sekalian. Bayangin aja, kalau kamu bisa jual barang bekas senilai 500.000, itu udah bisa jadi modal buat beli saham blue chip atau reksadana pasar uang. Jadi, coba deh cek lagi barang-barang di rumah kamu. Mana yang masih layak jual? Ingat, setiap rupiah yang kamu hasilkan dari barang bekas bisa jadi langkah awal buat nanam pohon duit di masa depan. Kalau kamu ingin maksimalkan hasil penjualan, pastiin barang kamu dalam kondisi baik dan foto produknya semenarik mungkin. Tambahkan deskripsi yang jelas soal kondisi barang, ukuran, dan harga. Kamu juga bisa kasih diskon kecil-kecilan buat cepetin proses transaksi. Siapa tahu, dari jual barang bekas kamu malah ketemu peluang bisnis baru. What? Investasi di sukuk retail atau obligasi negara aman dan nyaman. Kalau kamu pengen investasi yang aman dan stabil, sukuk retail atau obligasi negara tuh cocok banget buat pemula. Produk ini diterbitkan langsung sama pemerintah, jadi risikonya rendah banget. Modal awalnya juga nggak gede-gede amat, cuma sekitar 1 juta doang. Imbal hasilnya sih memang enggak segede saham, tapi cukup buat ngalahin inflasi. Misalnya, kamu bisa dapat return sekitar 5-7% per tahun. Cocok banget buat kamu yang baru mulai belajar investasi tanpa harus khawatir kehilangan modal. Jadi, mulai sekarang yuk coba investasi di sukuk retail atau obligasi negara. Ini langkah kecil yang bisa bikin kamu lebih tenang soal masa depan finansial. Untuk memulai, kamu bisa daftar di platform resmi kayak Bareksa atau Digibank by DBS. Prosesnya simple banget, cukup isi formulir online dan transfer modal awal. Setelah itu, kamu tinggal tunggu imbal hasilnya yang bakal dibayar secara berkala. Jangan lupa juga untuk selalu cek update tentang produk investasi ini, biar kamu bisa ambil keputusan yang tepat. 5. Investasi saham blue chip. Belajar investasi modern dengan risiko terkendali. Kalau kamu udah nyaman sama produk investasi yang aman, saatnya naik level ke saham blue chip. Apa itu saham blue chip? Itu saham dari perusahaan besar kayak BCA, Telkom, atau Unilever. Salah satu kelebihannya adalah stabilitas harga dan dividen yang rutin dibagikan ke pemegang saham. Tapi ingat ya, saham tetap ada risikonya, apalagi kalau kamu buru-buru cari untung cepat. Solusinya, pakai strategi dollar cost averaging, DCA. Beli saham secara rutin tiap bulan, misalnya 400.000 aja. Dengan cara ini, kamu bisa beli saham saat harganya murah maupun mahal. Jadi rata-rata, harga pembelian kamu lebih stabil. Jadi, mulai sekarang yuk pelan-pelan belajar investasi saham. Sebelum mulai, pastiin kamu udah paham dasar-dasar analisis fundamental dan teknikal. Kamu juga bisa ikut seminar atau webinar gratis buat nambah ilmu. Jangan lupa diversifikasi portofolio kamu, biar risiko bisa tersebar merata. Misalnya, selain saham blue chip, kamu juga bisa coba saham second liner atau ETF. 6. Fokus pada reksadana pasar uang. Investasi pemula yang mudah banget. Buat kamu yang baru mulai investasi, reksadana pasar uang tuh solusi paling gampang dan aman. Kamu bisa mulai cuma dengan 10.000 aja loh. Dana kamu bakal dikelola sama manajer investasi profesional. Jadi kamu nggak perlu repot-repot mikirin pasar setiap hari. Keuntungan lainnya, reksadana pasar uang tuh liquid banget. Artinya, kamu bisa narik duit kapan aja kalau butuh dana mendesak. Meskipun imbal hasilnya enggak segede saham, produk ini tetap lebih menguntungkan dibanding tabungan bank. Jadi, mulai sekarang yuk coba reksadana pasar uang, biar kamu bisa belajar investasi dengan risiko minimal. Ada banyak aplikasi yang menyediakan fitur reksadana pasar uang, kayak Bibit, Ajaib, atau Bareksa. Kamu tinggal pilih produk yang sesuai sama profil risiko kamu, dan sistem bakal otomatis ngelola dana kamu. Pastiin kamu rajin cek performa portofolio, biar kamu bisa evaluasi strategi investasi kamu secara berkala.
7. Nabung emas digital. Investasi emas tanpa ribet. Emas tuh aset investasi yang udah terbukti tahan inflasi. Tapi beli emas fisik kadang ribet karena butuh tempat penyimpanan yang aman. Nah, sekarang ada alternatif yang lebih praktis. Emas digital. Kamu bisa beli emas mulai dari 5.000 aja lewat aplikasi kayak Pegadaian Digital atau Shopee Emas. Enaknya lagi, emas digital ini fleksibel banget. Kamu bisa jual kapan aja kalau butuh duit tunai. Jadi, enggak perlu takut kehilangan atau rusak kayak emas fisik. Mulai sekarang yuk cobain nabung emas digital. Ini cara modern yang bikin investasi emas jadi lebih gampang dijangkau semua orang. Kalau kamu pengen maksimalkan potensi emas digital, coba kombinasikan dengan strategi DCA. Beli emas secara rutin tiap bulan, misalnya 100.000 aja. Dengan cara ini, kamu bisa beli emas saat harganya murah maupun mahal. Jadi rata-rata harga pembelian kamu lebih stabil. Jangan lupa juga untuk selalu cek harga emas secara berkala biar kamu bisa ambil keputusan yang tepat. 8. Manfaatkan fitur auto debit, disiplin tanpa repot. Salah satu tantangan investasi itu konsistensi. Kadang kita lupa atau males transfer manual tiap bulan. Nah, solusinya pakai fitur auto debit. Dengan auto debit, uang kamu bakal otomatis didebet dari rekening sesuai jadwal yang kamu tentuin. Misalnya, kamu bisa atur auto debit buat beli reksadana pasar uang atau saham blue chip tiap tanggal 5. Jadi, enggak perlu takut melewatkan kesempatan investasi cuman karena lupa atau sibuk. Mulai sekarang yuk aktifin fitur auto debit biar investasi kamu jalan tanpa hambatan. Fitur auto debit ini juga bisa kamu kombinasikan dengan strategi DCA. Dengan cara ini, kamu bisa bangun kebiasaan investasi yang konsisten tanpa harus mikirin timing pasar. Jangan lupa juga untuk selalu cek saldo rekening kamu biar enggak kehabisan duit pas auto debit berjalan. 9. Gunakan aplikasi investasi. Semua ada di genggaman kamu. Di era digital kayak sekarang, aplikasi investasi itu alat yang super berguna buat mulai investasi. Platform kayak Bibit, Ajaib, atau Bareksa bikin kamu bisa investasi cuma dengan 10.000 aja. Bahkan ada fitur robo-advisor yang bantu kamu pilih produk investasi sesuai profil risiko kamu. Jadi, kalau kamu investor pemula yang masih takut salah pilih, aplikasi ini bakal kasih rekomendasi yang pas buat kamu. Kamu juga bisa pantau portofolio kamu kapan aja lewat smartphone. Mulai sekarang yuk cobain aplikasi investasi biar proses investasi kamu jadi lebih mudah dan menyenangkan. Ada banyak fitur menarik di aplikasi investasi modern, kayak notifikasi harga saham, grafik performa portofolio, atau simulasi return investasi. Kamu juga bisa gabung komunitas investor di aplikasi tersebut buat sharing pengalaman dan tips praktis. Jadi, jangan ragu buat eksplorasi fitur-fitur ini biar kamu bisa maksimalkan potensi investasi kamu. 10. P2P lending, pinjaman peer-to-peer dengan potensi tinggi. Investasi di P2P lending itu cara modern buat dapetin imbal hasil tinggi dengan modal kecil. Kamu bisa mulai cuma dengan 100.000 aja. Konsepnya simple. Kamu pinjemin uang ke individu atau usaha kecil lewat platform digital, dan mereka bakal bayar balik pinjaman itu plus bunga. Tapi ingat ya, pastiin kamu pilih platform yang diawasi OJK biar aman. Meskipun potensi returnnya menarik, risiko gagal bayar tetap ada. Jadi, diversifikasi portofolio kamu dan jangan taruh semua uang di satu platform aja. Mulai sekarang yuk coba P2P lending sebagai bagian dari portofolio investasi kamu. Beberapa platform P2P lending populer kayak Amarta, Modalku, atau Investri menawarkan imbal hasil yang menarik, mulai dari 12% sampai 20% per tahun. Tapi ingat, semakin tinggi return, semakin tinggi juga risikonya. Jadi, pastiin kamu baca syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mulai. 11. Gabung komunitas atau webinar. Belajar dari ahlinya. Investasi itu
bidang yang terus berkembang, jadi penting banget buat terus belajar. Salah satu cara efektif buat nambah pengetahuan kamu tuh gabung komunitas investasi atau ikut webinar gratis. Di situ, kamu bisa tukeran pengalaman sama investor lain, dapat tips praktis, dan hindarin investasi bodong. Selain itu, webinar sering ngundang narasumber ahli yang bisa kasih wawasan mendalam tentang tren pasar terbaru. Mulai sekarang yuk gabung komunitas atau ikut webinar, biar kamu bisa belajar dari yang udah ahli. Siapa tahu, ilmu yang kamu dapat bisa bikin investasi kamu makin cuan. Komunitas investasi juga bisa jadi tempat buat cari mentor atau partner investasi. Misalnya, kamu bisa kolaborasi sama temen buat beli saham bareng atau bikin proyek bisnis kecil-kecilan. Jadi, jangan ragu buat aktif di komunitas biar kamu bisa dapat banyak manfaat. 12. Jangan terburu-buru. Cari untung cepat. Fokus pada tujuan jangka panjang. Terakhir nih, sobat, ingat ya, investasi itu proses jangka panjang. Jangan tergoda sama skema Ponzi atau janji-janji untung cepat dalam waktu singkat. Fokus aja pada tujuan jangka panjang kayak dana pendidikan anak, dana pensiun, atau beli rumah impian. Dengan mindset jangka panjang, kamu bisa hindarin keputusan impulsif yang sering bikin rugi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai sekarang yuk fokus pada tujuan finansial kamu dan sabar menikmati prosesnya. Siapa tahu langkah kecilmu hari ini adalah awal dari kebebasan finansial di masa depan. Nah, itu dia 12 cara investasi dari tradisional sampai digital yang bisa kamu coba. Mulai dari menabung sampai pakai aplikasi investasi modern, semuanya dirancang buat bikin kamu lebih dekat sama tujuan finansial kamu. Jadi, jangan ragu buat mulai hari ini ya sobat. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami buat dapetin tips finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Finansial.